Hey, halo, selamat pagi anak-anak kelas 5. Salam literasi digital. Kita akan belajar lagi di hari ini secara PJJ. Anak-anak tetap semangat belajar. Hari ini kita masuk ke pembahasan baru di TIK. Dan terima kasih atas semua yang sudah kalian kerjakan di pembahasan sebelumnya. Kita belajar tentang simbol dan equation. Nah, hari ini kita bahas tentang software yang berbeda, bukan lagi menggunakan Microsoft Word, tapi kita akan menggunakan Microsoft Excel sebagai software pengolah angka. Nah, anak-anak bisa amati, inilah dia Microsoft Excel. Tampilan lembar kerjanya begini, kemudian ini ada beberapa yang lain yang juga digunakan sebagai pengolah angka, tapi jarang kita gunakan. Sekedar pengetahuan akan Bagus jelaskan. Semangat belajar ya. Baik anak-anak, untuk pengolah angka itu adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengatur, kemudian menganalisa, kemudian mempresentasikan yang ada hubungannya dengan angka. Apapun yang ada hubungannya dengan angka. Apakah bisa digunakan untuk mengetik yang bukan angka? Bisa juga, tapi dia akan lebih spesifik, lebih spesial dengan angka. Nah, dalam bahasa Inggrisnya sih disebutnya spreadsheet. Ya, spreadsheet. Spreadsheet itu sama artinya dengan lembar elektronik. Aplikasinya berbentuk kolom dan baris anak-anak. Sudah bisa membayangkan ada kolom dan baris, berarti tabel ya. Dalam tabel yang dapat menghitung, menganalisis, membuat grafik, dan data tertentu. Wah, kayaknya nggak seru nih Pak Agus. Kayaknya kita akan bicara tentang membuat tabel, kita akan, wah angka lagi. Ya, nanti kita lihat seperti apa ya. Pokoknya sabar dulu deh ya. Nah, anak-anak, kalau kalian coba cari tahu tentang contoh-contoh software pengolah angka di Google, kalian bisa menemukan kurang lebih seperti ini ya. Ini hanya sekedar contoh, ada 10 contoh software pengolah angka. Yang paling populer atau yang lebih sering digunakan yang di atas ini anak-anak, Microsoft Excel. Lotus juga, tapi memang dari dulu sering sekali dipakai dan sekarang pun masih, cuma tidak sebanyak yang Microsoft Excel karena dia agak sulit ya dalam penggunaannya. Bagi yang tidak familiar dengan tampilan-tampilan ini akan belajarnya agak berat. Kalau Microsoft Excel tampilannya hampir sama dengan Microsoft Word, jadi akan lebih mudah. Start Office, kemudian Open Office, dan hingga paling akhir ya ini. Ini aplikasi yang digunakan untuk pengolah angka anak-anak, pengolah angka. Nah, kalau kita hari ini kita akan belajar khusus ke yang aplikasi yang familiar saja, yaitu Microsoft Excel. Ini dia anak-anak, kita bicara tentang satu software pengolah angka. Hanya satu saja yang kita bahas, yaitu Microsoft Excel. Kenapa kita bahas Microsoft Excel? Satu, karena familiar, ada dalam semua komputer, pasti terinstall, karena merupakan bagian dari Microsoft Office. Nah, Microsoft Office. Jadi kalau kita install di laptop kita Microsoft Office, sudah pasti ada Microsoft Excel. Word, Excel, PowerPoint, itu pasti ada. Kita bahas satu-satu. Lembar kerja itu berarti kertasnya, itu berbentuk tabel yang kita sebut nih workbook. Ya, kita sebutnya workbook. Jadi lembar kerja Excel itu workbook. Kemudian karena bentuknya tabel, maka ada kolom, masih ingat ya, ada baris dan ada cell. Kolom, baris, dan cell. Nah, kemudian untuk kejelasan dari kolom itu yang mana, baris itu yang mana, di Excel kelihatan sekali. Kalau untuk kolom itu nanti dinyatakan dengan huruf abjad. Kemudian ada baris itu dengan angka. Nah, kalau sel itu pertemuan antara kolom dan baris. Pak, saya kayaknya bingung. Ya, nanti akan ada videonya anak-anak, akan Pak Gus jelaskan lebih jelas di videonya. Ini ada kolom, baris, dan sel. Kolom nanti dengan huruf abjad, baris dengan angka-angka, sel pertemuan antara kolom dengan baris. Berarti nanti kita akan baca kolom dan baris. Nanti akan videonya deh lebih jelas. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya, ini ada 3 jenis data input.
Input itu berarti data yang kita ketikkan, yang kita masukkan, yang kita ketikkan melalui keyboard. Inputnya melalui keyboard. Ada 3 jenis yang kita bahas dulu untuk anak SD. Ya. Yang pertama adalah angka itu sendiri, numerik ya. Numerik itu angka. Angka itu dari mulai 1 hingga tak terbatas ya. Tapi diketik tanpa menggunakan tanda baca. Jadi tidak boleh misalnya kalian ketik 1000 misalnya gitu. 1.00 itu tidak boleh. 1000 ya 1000 gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah huruf atau disebut label atau string. Nah, jadi kalau misalnya kalian mengetik huruf juga bisa di Microsoft Excel. Surakarta, Jakarta, nama Manahan 12 pakai nomor titik 12 itu. Ini jadinya huruf. Jadi kalau kalian nulis angkanya ini pakai koma, pakai nanti jadinya dibacanya huruf gitu. Jadi kalau angka tidak boleh pakai tanda baca apapun. Kalau huruf silakan sebebas-bebasnya. Dan terakhir itu kita akan membahas tentang formula atau rumus. Nah, formula atau rumus. Rumus itu ada seperti ini. Sama dengan SUM kurung buka A1 titik 2 A10 kurung tutup. Aduh Pak Agus saya bingung Pak, apa ini Pak? Sabar, pelan-pelan ya. Nanti akan Pak Agus tampilkan lebih jelasnya di video. Nah, tapi kalian perlu amati ini. Setiap kali dia buat rumus lalu diawali dengan tanda ini, ada rumus juga nih. Tanda apa nih? Nah, tanda sama dengan. Jadi yang berbeda adalah ketika kalian mengetik angka, jangan pakai tanda baca. Ketika kalian mengetik huruf-huruf, bebas, sesuka hati ya. Tapi ketika kalian mengetik sebuah rumus atau formula, maka harus diawali dengan tanda baca. Itu yang perlu kalian pahami, oke? Silakan kalian bisa amati videonya supaya nanti lebih jelas. Oke, baik anak-anak, akan Pak Agus tampilkan software Microsoft Excel. Dari awal kalian bisa buka laptop kalian, nanti kalian cari di sini apakah sudah ada Microsoft Excel-nya. Kalian bisa ketik di sini juga, langsung tulis Excel gitu saja. Nah ini dia, sudah muncul, tinggal kalian klik 1 kali. Atau kalau tidak di depan sini juga sudah ada, bisa klik 2 kali. Nah ketika muncul tampilan seperti ini, beberapa office memang begini ya. Kalian bisa memilih ini yang sudah ada disiapin template. Tapi kalau misalnya kalian ingin buat kosong, maka pakai yang blank. Bagus coba yang blank dulu, yang lebih mudah dipahami. Nah, ini kita sebut workbook anak-anak. Ini lembar kerjanya, workbook. Lembar kerja. Ini yang tadi kita bilang kolom. Kelihatan ya A, B, C, D. Sampai berapa ya? Apakah sampai Z? Kita kontrol panah kanan. Oh, ternyata lebih dari Z. Karena apa lebih dari Z? Dia mengulang. Ini sudah sampai Z, kemudian di A, B, sampai di paling akhir X, F, D. Sampai di 3 karakter huruf. Berarti banyak sekali anak-anak. Oke, Pak Agus pakai kontrol dan panah. Kontrol panah kiri, kontrol panah kanan. Dia akan ke ujung dan ke ujung lagi. Ini kolom atau kolom ya, kolom. Ini kolom. Kemudian ini baris, yang ini baris nih Pak Agus ngeblok, ini ngebloknya baris nih, blok baris. Baris 1 sampai 36, bisa dilihat yang paling bawah, kontrol panah bawah. Inilah dia. Banyak sekali ya. Oke, banyak sekali anak-anak, tidak cuma sampai 100. Kontrol atas. Oke, jadi lembar kerja ini ternyata seluas lapangan ya. Iya, memang besar, memang luas. Jadi kalau ini tidak di print, bisa mengolah data seperti apapun. Tapi kalau mau di print nanti akan dipilih yang akan di print yang mana sesuai dengan ukuran kertas yang ada. Oke, Pak Agus ulang, ini kolom, ini baris. Nah, seperti yang Pak Agus bilang, kalau sel adalah pertemuan kolom dengan baris. Contoh, sekarang kita akan masuk ke sel. Sel itu kan yang kotak-kotak kecil ini. Pak Agus kalau klik di sini, kira-kira ini sel apa? Atau sel berapa? Pertemuan kolom dan baris. Kolomnya kolom D, barisnya baris 5. Maka sel ini disebut sel D5. Di sini sudah muncul nih, name box. Ini sel D5. Karena pertemuan antara D dan
5. Kalau Pak Agus klik di sini, A1, ini kelihatan. A1. Jadi mudah anak-anak. Kolom itu yang A, B, C, dan seterusnya. Baris itu yang 1, 2. Sedangkan sel itu antara kolom dan baris. Membacanya kolom dulu. G6. Ini berapa nih? L16. Ini berapa nih? G6. Ini B18. Oke. Jadi kalian sudah paham apa yang dimaksud dengan kolom, oke, baris, dan sel. Nah, kalau Pak Agus pilih begini, dari sini ke sini, ini kan berarti dari C3 hingga H13. Nah, ini kita sebut range. Ya, range. Nah, terus apa yang akan kita gunakan Pak Agus? Kita mau bikin apa dengan Excel ini? Kalau kalian ingin membuat jadwal, gampang sekali. Tinggal ketik jadwal saja. Contoh ya, Pak Agus akan buat contoh nih, jadwal. Duh, salah tulisannya, jadwal. Nah, misalnya kan seperti ini biasanya kalau orang bikin jadwal. Terus di sini ada waktu. Terus di sini ada Senin, kan gitu. Harinya kan Senin. Selasa. Nah, berpindahnya ke sebelah itu seperti di tabel menggunakan tab saja. Tab, tak usah pakai mouse. Kamis, Jumat, dan Sabtu. Contoh, ini di waktu ya. Di waktu, di hari. Nah, ini kalian sudah buat nih. Waktu dan hari. Ini kalau mau bikin jadwal. Pak, itu bisa dilebarin? Bisa, dilebarin. Lebar-lebarnya bisa. Tahan, klik, geser, ya, bisa dilebarkan. Ini kolom. Oke, ini sudah jadi. Sekarang kalian tinggal membuat, misalnya kalian akan membuat jam. Dari mulai pukul 7, kan kita buatnya begini. Sampai berapa? Misalnya kalian ingin membuat sampai pukul 8. Nah, ini dia. Ini kan bisa nih kalian buat. Nah, terus apa kegiatannya di hari itu? Nah, ini kalian tinggal tulis saja. Misalnya renungan, contoh. Nah, terus cuma buat begini aja, Pak. Iya, cuma begini aja. Oh, gampang ya. Sekarang kalian geser ke sana. Dia muncul sendiri, renungan. Enak ya. Jadi seperti itu. Jadi dia akan lebih mudah mengerjakannya anak-anak. Terus di sini 08 00 sampai 09 00. Misalnya hari Senin itu apa? Misalnya mat ya. Matnya berapa kali? Nah, ini kalian bisa buat nih 09 00 sampai 10. 00 ini jadwal belajar kalian berarti ya? Iya dong. Nah, gitu. Mat. Terus 10 sampai 11. Apa pelajarannya? TIK. 1 jam saja. Udah. 11 habis itu istirahat bagus. Ya, boleh. Ya, seperti ini anak-anak. Kalian bisa buat seperti ini. Terus di sini bikin apa? Sini misalnya sudah mulai masuk ke bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia S. Apa ya, habis bahasa Indonesia apa ya yang agak-agak ringan? PJOK misalnya. Terus di sini apa? Ya, ini kita cuma pura-pura ya. Pura-pura bikin saja ya. Kemudian apa ya? Nah, ini. Terus apa lagi? Kita ulang lagi. Matnya masih belum bagus tuh anak-anak, harus belajar lagi. Ya. Mat, habis mat apa? Misalnya kita buat
PAK lagi biar lebih bersemangat. Kemudian apalagi ini? IPA. Oh iya, aku perlu IPA betul supaya aku tambah pintar memahami apa yang terjadi di bumi. Wih, hebat kan? Nah, IPA habis itu apalagi selain itu? Misalnya bahasa Inggris. Ding ya, bahasa Inggris. Terus ini apa nih? Nah, misalnya kalau ini BI lagi Pak, karena saya juga belum tahu tentang bahasa Indonesia yang lebih benar. Oh ya, oke. Terus berikutnya apa? Misalnya musik lah. Nah, ini jadwal yang kalian bikin. Terus sudah jadi gini Pak Agus ya. Terus di blok saja, di blok itu klik tahan, tinggal kasih di border ini. Ini buat garis. Jadi deh. Nah, ini kalian blok, kalian buat rata tengah. Nih, jadi deh. Ini juga deh, sekalian aja di blok, dibuat rata tengah. Loh, Pak Agus, saya tadi dengar kalau ini sebenarnya digunakan untuk membuat angka. Kenapa jadinya tidak angka, tapi malah jadinya tabel dan huruf-huruf? Ya, kita akan buat yang simple dulu, bisa digunakan untuk membuat tabel seperti ini anak-anak. Oke? Pak, ini bisa ditengahkan? Bisa, di blok, terus nanti kalian klik kanan, kalian bikin format cell, terus kalian buat, aduh Pak Agus ini saya bingung kalau yang ini. Ya, gak apa-apa, ini Pak Agus percepat saja. Loh, kok malah dipercepat Pak? Tambah bingung dong. Iya, untuk yang ini nanti akan Pak Agus ajarkan secara khusus. Tapi kurang lebih gambarnya begini. Nah, ini kalian bisa buat tabel dengan cara yang gampang. Oke? Ini bisa tidak diperbanyak ke bawah. Bisa. Kalian tinggal copy paste aja. Copy, taruh di bawah, paste. Maaf, pastenya biasa aja, langsung paste. Tuh, jadi kan. Kalian blok lagi, kalian copy, kalian klik di sini, kalian paste lagi. Udah kan, jadi banyak. Nah, ini enaknya dia di situ. Bisa langsung banyak. Oke. Nah, ini kalau kalian ingin membuat sebuah tabel. Nah, bagaimana dengan angka? Kita ke sheet berikutnya. Ini kan sheetnya baru satu. Kita ke sheet berikutnya. Sheet 2. Nah, di sheet 2 ini sekarang Pak Agus akan buat yang ada hubungannya dengan input. Kita akan belajar input kan? Input. Nah, sekarang input angka dulu. Contoh di sini. Tadi angka dibilang tidak boleh menggunakan tanda baca. Contoh saya akan tulis 100. Oh, kok jadi 1000 Pak Agus. Nah, ini saya tidak pakai tanda baca. Saya pakai tanda baca. Titik 100. Saya enter. Apa yang terjadi? Dia ke sebelah kiri. Saya kasih koma. Apa yang terjadi? Iya. Aneh kan gitu kan? Jadi kita tidak boleh menggunakan tanda baca. Ini dibacanya sebagai huruf, ini dibacanya sebagai angka 1. Rugi kan? 100 dibilang 1. Ini dibilang angka. Nah, ini yang benar. Oke, jadi kita kalau nulis angka tidak boleh kasih tanda baca. Contoh lagi, kita mau buat 2000 di sini. Saya kasih 2.000. Saya kasih 2,000. Nah, yang benar yang mana? Yang benar yang atas. Oke, anak-anak. Kemudian sekarang kita bicara mengenai huruf. Huruf sudah ada seperti tadi. Itu gampang sekali. Bebas ya. Bebas. Mau huruf kecil bebas. Bebas. Huruf itu bebas sekali. Tidak ada pengaruhnya di lembaran ini. Nah, sekarang ke rumus. Nah, rumus ini yang berbeda. Rumus itu kalian akan menghitung dengan menggunakan ada penjumlahan, ya kan? Ada penjumlahan, ada pengurangan, gitu kan? Ada perkalian. Tandanya aneh Pak Agus. Iya, nanti Pak Agus jelaskan. Ada perkalian dan ada pembagian. Pak Agus akan coba memberi. Oke, pembagian. Saya perbesar saja, nak. Biar kelihatan. Oke, jadi ini penjumlahan, ini pengurangan, ini perkalian, ini pembagian. Untuk lebih jelasnya akan Pak Agus jelaskan lagi ya. Kita akan penjumlahan dulu. Contoh, sekarang Pak Agus akan tulis 2 baris di sini. 200
dan 300. Kalau dijumlahkan, maka Pak Agus harus buat rumus sama dengan, karena diawali sama dengan. Ini sel berapa? C13. Ditulis C13. Salah. Dia jadi datang ke sini. Wis. Ditambah, pakai tanda tambah. Tambah berapa? D13. D13. Iya. Pak, ini hurufnya kecil atau besar? Tidak masalah. Ini D13. Sudah jadi kan? Kita enter. Benar hasilnya? Enak ya? Enak. Ini kita tarik ke bawah saja. Kita akan gunakan hal yang sama. Oke. Nah, sekarang di sini. Bagaimana dengan pengurangan? Nah, ini pengurangan nih. Sama dengan, ini tadi berapa nih? C14. C14. Betul. Dikurangi. Kasih tanda dikurangi. D14. Kenapa 14? Karena sama barisnya. Minus 100. Benar kan? Minus 100? Oke. Ini sekarang. C berapa itu? 15. Ini kan 15 nih, barisnya 15. Salah tulis bagus ya. Terus kali pakai tanda bintang, kita sebutnya asterik. D15. Udah, kita enter. Wih, mantap ya, hitungannya langsung muncul. Sekarang pembagiannya, bagaimana pembagiannya? C16 dibagi pakai tanda bagi. Bukan titik 2 ya. D16 itu disebut slash anak-anak. Enter. Jadi deh. Nah, kalau sudah bicara rumus maka nih perhatikan dia menggunakan sama dengan. Nah, ini yang kita pelajari di Microsoft Excel yang untuk angka. Kalau tidak digunakan untuk angka, bisa digunakan untuk membuat tabel seperti ini. Oke anak-anak, nanti kita akan belajar lagi di pertemuan berikutnya. Jangan terlalu banyak, sedikit-sedikit tapi pasti. Terima kasih sudah belajar dengan Pak Agus. Tetap semangat, Tuhan Yesus berkati. Salam literasi digital.